Hari ini kita akan membahas dua perjanjian yang ada di World Trade Organization, suatu organisasi perdagangan dunia, khususnya berbicara mengenai standarisasi dalam perdagangan internasional. Setidaknya ada dua perjanjian atau persetujuan WTO yang akan membahas atau relevan dengan standarisasi dalam perdagangan internasional, yaitu yang disebut dengan Sanitary Phytosanitary Measures atau Sanitary and Phytosanitary Agreement, dan juga Technical Barrier to Trade Agreement. Nah, sebelum masuk membahas lebih lanjut mengenai ruang lingkup perjanjian SPS Agreement dan juga TBT Agreement, kita coba sedikit brainstorming dulu supaya semua mahasiswa memahami konseptual standarisasi atau pengaturan standarisasi dalam WTO. WTO seperti yang sudah kita ketahui adalah organisasi perdagangan dunia yang dibentuk berdasarkan Agreement Establishing of WTO, sebelumnya adalah GATT tahun 1947, dan pada tahun 1994 dibentuklah World Trade Organization yang betul-betul sebagai satu organisasi perdagangan dunia untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional negara-negara. Ya, dan Indonesia sudah meratifikasinya sejak tahun 94 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing of WTO. Nah, ketika satu negara terikat kepada WTO atau menjadi WTO members, maka mereka akan terikat terhadap semua perjanjian atau persetujuan yang ada di WTO. Secara umum sebetulnya perjanjian yang ada di WTO itu yang pertama itu berkaitan dengan goods atau barang, yang kedua adalah services, yang ketiga adalah haki atau juga melalui perjanjian TRIPS. Lalu yang selanjutnya juga terkait dengan perjanjian penyelesaian sengketa atau dispute settlement understanding dan juga perjanjian lainnya. Nah, berkaitan dengan perjanjian barang itu juga ada beberapa perjanjian-perjanjian lain yang selanjutnya dibuat atau disepakati oleh WTO dan ini mengikat negara-negara, yaitu diantaranya misalnya Agreement on Agriculture, Agreement on Textile, lalu juga ada perjanjian yang berkaitan dengan standarisasi dalam perdagangan internasional. Nah, seperti yang semua teman-teman sudah ketahui, tujuan dibentuknya WTO secara umum adalah organisasi ini dibuat untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional, baik tarif maupun non-tarif. Ya. Jadi tarif di sini adalah biasanya berkaitan dengan pajak, atau tarif itu adalah pajak. Dan juga ada yang disebut dengan non-tarif barrier, atau hambatan perdagangan yang bentuknya bukan tarif, tapi juga berpotensi menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Salah satunya inilah yang berkaitan dengan standarisasi atau standarisasi produk dalam perdagangan internasional. Nah, seperti yang telah diketahui juga, terdapat beberapa prinsip perdagangan internasional, namun sebetulnya ada prinsip utama yang kita kenal di dalam WTO, atau prinsip perdagangan dalam kerangka WTO, yaitu Most Favored Nations Principles, National Treatment. Yang keduanya adalah Non-Discrimination Principle, di mana semua negara menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan perdagangan internasionalnya dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi. Artinya kalau Most Favored Nations itu dia tidak boleh menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap negara kedua dan ketiga, atau kalau National Treatment itu adalah pemberlakuan prinsip non-diskriminasi antara produk dari luar dengan produk yang ada di dalam negeri, ataupun perbandingannya antara sesuatu hal yang berasal dari negara mitra dengan sesuatu yang ada di dalam negara itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang sangat relevan dengan prinsip atau dengan pengaturan standarisasi dalam perdagangan internasional juga, selain non-discrimination principle, adalah di mana negara-negara sebetulnya diberikan kebebasan untuk membuat kebijakan perdagangan internasionalnya, termasuk juga standarisasi dalam perdagangan internasional. Namun demikian, ada kewajiban bagi negara untuk menyampaikan kebijakan perdagangan internasionalnya tersebut, misalnya yang berkaitan dengan peraturan teknis atau standarisasi yang harus dipenuhi oleh suatu produk yang akan masuk wilayah atau yang akan masuk ke dalam pasar dalam negerinya. Nah, ini sebetulnya merupakan implementasi dari transparansi. Dari beberapa pendapat yang tadi diberikan oleh teman-teman mahasiswa berkaitan dengan video tadi, food safety dan juga berkaitan dengan product quality, di sana ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan bahwa negara itu diperbolehkan membuat kebijakan perdagangan, kebijakan standarisasi perdagangan internasional, namun juga dengan melakukan notifications atau menyampaikan
kepada negara lain melalui prinsip atau implementasi prinsip transparansi supaya negara mitra itu mengetahui kebijakan perdagangan yang ada di dalam negara tersebut. Ya, jadi ini adalah konseptual awal yang harus Anda pahami ketika akan mempelajari standarisasi dalam perdagangan internasional. Nah, kita berbicara standarisasi dalam perjanjian WTO itu sebetulnya dimulai dengan adanya suatu, kalau boleh saya katakan, ini adalah umbrella provision untuk standarisasi dalam perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka WTO, yaitu ada di dalam pasal 20 GATT 1947 dan juga GATT 1994 ya. Jadi ini ada ketentuan yang sebetulnya setelah misalnya tadi kita pahami bahwa WTO itu adalah organisasi perdagangan dunia yang membuat perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan untuk menghindari adanya atau mengurangi hambatan baik tarif maupun non-tarif barrier. Namun, ada suatu ketentuan di dalam GATT yang juga mengatur dimungkinkan adanya suatu exceptions atau pengecualian pemberlakuan kebijakan berdasarkan perjanjian WTO. Namun juga ini harus diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya diimplementasikan dengan tidak bermaksud untuk melakukan diskriminasi, lalu juga tidak dilakukan untuk melakukan secara semena-mena atau arbitrary, lalu juga harus dilakukan berdasarkan scientific research. Ya, setidaknya ada 3 keyword ini dalam melakukan standarisasi dan perdagangan internasional berdasarkan WTO. Artinya sebetulnya negara boleh melakukan kebijakan perdagangan lain di luar yang disepakati di dalam WTO untuk beberapa alasan yang sebetulnya diatur di dalam pasal 20 WTO. Mungkin setelah ini nanti kita bisa lihat substansi yang ada di dalam pasal 20 dari GATT atau yang dikenal dengan general exceptions. Ada beberapa alasan, ada beberapa poin yang menunjukkan alasan di mana negara boleh membuat kebijakan ataupun peraturan yang berkaitan dengan misalnya tadi ya, salah satunya yang nanti juga menjadi cantolan gitu ya dari implementasi agreement SPS atau SPS agreement, sanitary and phytosanitary agreement, yaitu adalah proteksi terhadap keamanan dan keselamatan kesehatan makhluk hidup, yaitu diantaranya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Itu juga ada di dalam pasal 20 GATT. Selain itu juga perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap kesehatan, itu juga ada yang memungkinkan negara untuk membuat kebijakan yang sifatnya peraturan teknis atau standarisasi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan ataupun juga dengan dasar untuk alasan kesehatan. Nah, jadi sebetulnya secara umum atau secara kalau kita katakan prinsip yang utama atau dasar hukum yang utama untuk berbicara standarisasi dalam perdagangan internasional itu sebetulnya sudah diatur secara umum di dalam pasal 20 GATT. Namun setelah itu, untuk membahasnya secara lebih spesifik lagi, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya, untuk hewan, tumbuhan, dan juga manusia, itu juga diatur di dalam, baik itu di dalam sanitary and phytosanitary measures atau sanitary and phytosanitary agreement, juga diatur di dalam technical barriers to trade agreement. Nah, ini ketentuan yang ada di dalam pasal 20 dari GATT. Pasal 20 GATT ini membolehkan negara-negara untuk mengambil kebijakan untuk melindungi manusia, tanaman, dan juga hewan dengan alasan kesehatan selama kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tidak secara menerapkan diskriminasi atau berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, atau misalnya antara produk dari luar dengan produk di dalam negeri, dan juga yang paling penting bahwa selama kebijakan tersebut tidak bermaksud untuk melakukan proteksi atau perlindungan terhadap produk dalam negerinya, atau juga ada yang dikenal dengan domestic protections. Jadi memang ini sangat berpotensi di beberapa negara, atau misalnya pada saat negara menerapkan kebijakan perdagangan internasionalnya, walaupun secara tidak langsung sebetulnya dia tidak bermaksud untuk melakukan domestic protection, tetapi suatu peraturan yang sifatnya
berlebihan begitu ya, terkadang akan berpotensi untuk menimbulkan suatu kebijakan yang sifatnya menjadi domestic protections atau dia melindungi produk domestiknya, dan ini sebetulnya kan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya WTO ataupun juga tidak sesuai dengan komitmen negara-negara pada saat menjadi negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan non-tarif dan juga tarif barrier dalam perdagangan internasional. Nah, ini nanti Anda bisa mengakses pasal 20 dari GATT ini, General Exceptions ini, dan ini menjadi dasar bagi negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan standarisasi, peraturan teknis, ya, di dalam negaranya dengan alasan-alasan yang harus dipastikan itu diatur di dalam pasal 20. Jadi nanti sebelum misalnya pada saat Anda misalnya nanti mau mengkaji suatu permasalahan hukum dalam perdagangan internasional, apakah itu dilihat dari SPS Agreement ataupun TBT Agreement, maka ketentuan pasal 20 ini menjadi dasar yang utama terlebih dahulu sebelum nanti kita secara spesifik mengkaji ketentuan yang ada di dalam SPS Agreement dan juga TBT Agreement. Ya, di sini sudah ada juga link untuk mengakses pasal 20-nya. Ketentuan pasal 20 ini interpretation-nya juga cukup luas, namun menarik untuk dikaji. Silahkan untuk diakses dan dipelajari. Akan lebih baik juga kalau misalnya nanti Anda bisa melihat atau memilih salah satu kasus yang membahas mengenai penerapan pasal 20 GATT ini untuk memahami ketentuan yang ada di dalam pasal 20 ini secara lebih baik. Oke. Nah, kita masuk ke dalam SPS Agreement. Kalau kita lihat dari konstruksi katanya sanitary, phytosanitary, ya. Sanitary itu artinya health in general, walaupun sebetulnya biasanya ini adalah suatu istilah yang juga diimplementasikan untuk menunjukkan atau menunjukkan suatu kondisi sehat atau kesehatan bagi hewan, namun juga sebetulnya secara umum ini juga melingkupi kesehatan untuk makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Sedangkan phyto, ini phyto sangat identik dengan tumbuhan atau plant gitu ya. Jadi phytosanitary ini sebetulnya menjelaskan lingkup untuk kesehatan yang berkaitan dengan tanaman. Dan secara umum ketika itu disatukan Sanitary and Phytosanitary Agreement atau Sanitary and Phytosanitary Measures, maka ini sebetulnya adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai food safety, animal and plant health. Ya, food safety ini ya tentu saja yang mengkonsumsi itu adalah manusia atau kita, ya. Sama halnya dengan tadi video yang sudah Anda pelajari di awal perkuliahan mengenai food safety, di mana ada 2 orang berbincang mengenai bagaimana Anda bisa meyakini bahwa makanan yang Anda konsumsi itu aman. Nah, aman itu menurut siapa? Inilah yang akhirnya menjadi suatu alasan diperlukan adanya suatu scientific research. Artinya, ketika suatu negara melakukan suatu kebijakan menilai bahwa ada suatu komoditi ekspor yang masuk ke wilayah suatu negara dan ternyata dikatakan tidak aman atau tidak memenuhi standar food safety, maka dia harus didasari pada suatu scientific research. Nah, ini sebetulnya menimbulkan suatu pertanyaan lebih lanjut. Scientific research ini basisnya apa gitu ya? Apalagi kalau misalnya saya coba berikan isu nih antara developed countries and developing countries, di mana mereka memiliki standarisasi scientific research yang berbeda. Ketika ada 2 negara, antara salah satunya adalah negara maju dan juga negara berkembang, maka ini akan standar siapa yang akan digunakan, apakah negara maju atau negara berkembang. Nah, ini juga terkadang pada saat mengimplementasikan SPS Agreement ini menjadi suatu permasalahan juga. Baik, ini adalah latar belakang standarisasi dalam perjanjian WTO, khususnya untuk SPS. Jadi, tadi sama ya seperti yang disampaikan melalui video tadi, ketika kita akan mengkonsumsi suatu makanan, ini banyak kasusnya ya teman-teman yang berkaitan dengan tumbuhan gitu ya, tumbuhan itu sayur mayur gitu ya, kita banyak nih atau buah-buahan. Saat ini di Indonesia juga banyak mengimpor buah-buahan dari luar ya. Ini juga kan sebetulnya salah satu objek yang bisa dikaji dari SPS Agreement.
pada saat beberapa tahun yang lalu, Indonesia itu pernah juga dipermasalahkan terhadap atau mengenai ekspor buah ke suatu negara yang dinilai bahwa buah-buahan yang diekspor dari Indonesia ini mengandung lalat buah dan ini tidak sehat atau membahayakan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu objek yang bisa dikaji dari SPS Agreement. Jadi pertanyaannya, ketika kita mau mengkonsumsi suatu makanan atau kita akan mengekspor, mengimpor suatu produk makanan, maka ada pertanyaan, apakah produk makanan tersebut aman untuk dimakan? Nah, masalahnya amannya ini standarnya menurut siapa? Sehingga tadi harus ada scientific research mengatakan ini tidak memenuhi standar food safety, itu harus didasari pada hasil suatu penelitian sains ya, dan juga sebetulnya tidak hanya sains, namun juga ada international standard yang bisa digunakan, di mana international standard ini dikeluarkan oleh beberapa organisasi internasional yang nanti kita bahas lebih lanjut, yang mereka membuat berbagai kebijakan atau peraturan standarisasi internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menilai sejauh mana suatu produk makanan itu aman untuk dikonsumsi. Ya, nah ini sebetulnya pada saat era kita pandemi saat ini COVID-19 itu juga sangat relevan sekali untuk dikaji dengan SPS Agreement. Selain itu juga pada saat waktu itu mungkin silahkan apakah ini masih ada beritanya atau tidak, pada saat negara Jepang itu terkena tsunami ya, lalu ada salah satu karena memang mereka juga kegiatan aktivitas nuklirnya itu sangat aktif, lalu juga katanya itu beberapa ikannya dikhawatirkan terkontaminasi ledakan nuklir, maka kita juga memberikan suatu kebijakan untuk menghindari adanya ikan yang masuk dari Jepang ke Indonesia dengan alasan tersebut. Ya, ini mungkin juga sesuatu hal yang bisa kita kaji lebih lanjut. Ini sebagai contoh saja. Itu juga sebetulnya merupakan suatu objek permasalahan yang bisa dikaji dari segi SPS Agreement. Nah, selain makanan juga banyak produk-produk tanaman dan juga binatang yang juga relevan untuk dikaji berdasarkan SPS Agreement. Lalu juga, namun yang harus diperhatikan secara konsep bahwa menentukan bahwa suatu makanan, produk tanaman, atau binatang itu masuk ke dalam wilayah suatu negara dari negara lain dan itu dikatakan tidak aman atau tidak sesuai dengan standarisasi dan membahayakan kesehatan, itu tetap harus memperhatikan penerapannya itu dengan tidak bermaksud atau berlebihan sehingga menimbulkan suatu kebijakan yang akhirnya menghasilkan suatu kebijakan yang akhirnya melindungi produsen dalam negeri atau secara tidak langsung melakukan domestic protection atau membuat pasar atau produk dari luar itu tidak bisa masuk ke wilayah suatu negara untuk keuntungan produk dalam negeri. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh juga, begitu ya. Nah, selanjutnya, perjanjian SPS ini juga sebetulnya memberikan dasar bagi negara-negara untuk menetapkan standarnya masing-masing. Jadi kalau kita berbicara pada awal perkuliahan itu ada bicara mengenai unifikasi dan juga harmonisasi dalam sumber hukum perdagangan internasional, bisa dikatakan ketentuan SPS dan TBT ini sifatnya adalah harmonisasi. Artinya tidak ada sesuatu hal yang sifatnya uniform dari satu negara kepada negara lain dalam menerapkan standar kebijakan standarisasinya, begitu ya. Jadi dia boleh menerapkan kebijakan dalam negerinya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal 20 tadi, misalnya untuk kesehatan, untuk keamanan makhluk, hewan, tumbuhan, manusia gitu ya, tapi tetap dengan memperhatikan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan tanpa diskriminasi dan juga tidak semena-mena dan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau sains. Nah, ini yang sebetulnya memerlukan scientific research tadi dan juga berdasarkan suatu standarisasi internasional. Nah, jadi ini boleh saya katakan bahwa SPS Agreement dan TBT itu sifatnya adalah harmonize atau harmonisasi. Artinya boleh, negara itu boleh gitu. Jadi tidak ada sesuatu ketentuan yang sifatnya secara komprehensif atau uniform
dari satu negara dengan negara lain itu sama, tidak. Jadi buku yang tadi diberikan di dalam Live Unpad untuk membahas ketentuan dalam SPS dan TBT itu sifatnya adalah sebagai guidance bagi negara-negara kalau dia mau mengatur mengenai standarisasi produk atau standarisasi makanan, baik itu yang berdasarkan SPS Agreement dan TBT Agreement, maka panduannya itu gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya ada di dalam peraturan nasional kita yang sudah memperhatikan standar perdagangan internasional. Mungkin kalau kalian juga sangat aware gitu ya dengan produk-produk dalam negeri kita itu ya ada SNI standar SNI ya, semua produk yang memang sudah memenuhi standar nasional Indonesia itu kan diberikan SNI. Atau misalnya ada juga dalam kampanye untuk menggunakan produk dalam negeri 100% made in Indonesia, itu juga sebetulnya sesuatu hal yang berkaitan dengan standarisasi di Indonesia untuk produk-produk dalam negeri. Nah, ini sama dengan tadi, jadi aturan-aturan tersebut dibuat hanya untuk melakukan atau kebijakan yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap kesehatan ataupun kehidupan manusia, hewan, dan juga tanaman. Aturan-aturan standarisasi tidak dibuat secara semena-mena atau diskriminasi di antara negara-negara. Jadi sebetulnya nanti kalau Anda melihat ketentuan pasal 20, ada suatu ketentuan secara umum yang harus diperhatikan oleh negara-negara dalam mengimplementasikan general exceptions. General exceptions ini sebetulnya suatu pengecualian ya, sesuai dengan istilahnya exception, suatu pengecualian terhadap kebijakan perdagangan internasional yang tetap, tapi ketika suatu negara menerapkan ketentuan tersebut itu tidak boleh dilakukan secara diskriminasi. Nanti kita lihat, Indonesia juga punya pengalaman terhadap prinsip diskriminasi ini, khususnya dalam perjanjian TBT agreement. Ya, dan ini adalah salah satu achievement juga buat Indonesia, karena pada saat itu Indonesia melawan Amerika dan Indonesia menang untuk kasus tersebut. Jadi bagaimana implementasi standarisasi dalam perjanjian SPS WTO yang sebetulnya dimaksud oleh WTO dan direkomendasikan bagi negara-negara untuk mengimplementasikannya. Jadi negara-negara walaupun diberikan kebebasan untuk menerapkan kebijakan standarisasi perdagangan internasionalnya di dalam negeri, tapi tetap dalam membuat kebijakan standarisasi tersebut, dia harus menggunakan standar guidelines ataupun rekomendasi-rekomendasi internasional yang ada. Ada beberapa organisasi internasional yang bisa dijadikan rujukan untuk menyusun standarisasi ini. Namun juga negara dapat menggunakan standar yang lebih tinggi apabila secara ilmiah dibenarkan. Nah, ini memang sangat tricky ya. Jadi scientific research itu juga karena belum ada persamaannya, apalagi misalnya kualitas scientific research antara negara berkembang dengan negara maju yang tentu saja ini ada sedikit perbedaan mana yang akan digunakan. Nah, namun apabila tidak ada standarisasi internasional tertentu ataupun juga rekomendasi internasional yang bisa digunakan, maka sebetulnya negara anggota juga dapat menggunakan suatu kebijakan lain yang bisa dijadikan rujukan dalam menerapkan kebijakan tersebut, namun tetap harus diimplementasikan secara konsisten, tidak semena-mena, dan tetap juga harus memperhatikan penerapan prinsip non-diskriminasi. Ya, jadi ini mungkin bagi teman-teman sekalian masih agak abstrak gitu. Ini gimana sih cara menerapkannya? Tapi kalau misalnya nanti kita masuk ke dalam suatu studi kasus, maka akan lebih paham lagi. Jadi pada tahapan awalnya, suatu negara itu ketika akan menilai satu produk itu masuk ke wilayah satu negara itu aman atau tidak, maka dia harus bisa memastikan bahwa produknya ini sesuai standar gitu ya, sesuai standar keamanan dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya kalau Anda masuk ke Cengkareng, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu ada begitu setelah ini yang ini ya Terminal 2 misalnya. Masuk itu di sebelah kanan ada ruang karantina. Nah, salah satunya sebetulnya ini untuk memastikan implementasi dari SPS juga. Di Indonesia juga ada undang-undang karantina dan ini sudah diperbaiki dari yang sebelumnya undang-undang tahun 92, tentu saja undang-undang kita sebelum disesuaikan dengan ketentuan WTO, tapi sekarang sudah ada undang-undang yang baru yang tentu saja
harapannya tentu ini sudah disesuaikan dengan ketentuan WTO, sesuai dengan kebijakan ataupun komitmen Indonesia sebagai negara anggota WTO. Nah, ini memang ada di Indonesia. Nanti setelah ini mungkin Anda bisa lebih jauh untuk mempelajari terus implementasinya di Indonesia seperti apa, regulasinya di Indonesia yang sesuai dengan standarisasi implementasi SPS ini seperti apa. Saya juga pernah mengkaji mengenai beras ya, produk beras Cianjur. Cianjur itu adalah suatu wilayah, mungkin kalian tahu juga di Jawa Barat, yang salah satu produk unggulannya itu adalah beras. Nah, pada saat produk-produk Indonesia ini akan masuk ke pasar internasional atau memasuki pasar perdagangan bebas, tentu saja ini harus dipastikan bahwa produk-produknya itu sesuai dengan standar internasional. Nah, pada saat itu kita juga melakukan sosialisasi sejauh mana sebetulnya dinas-dinas perdagangan yang ada di daerah ini memahami ketentuan standarisasi produk ini, karena ini sangat-sangat relevan gitu ya. Bagaimana produk-produk itu juga harus dipastikan yang aman, sehat gitu ya, tidak mengandung suatu penyakit, termasuk hama yang mungkin melekat di suatu tumbuhan atau tanaman yang harus dipastikan ini juga tidak ada dan sesuai dengan standar internasional. Nah, ini adalah international standard yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan SPS Agreement, disebut dengan Three Sisters. Jadi biasanya 3 organisasi internasional ini secara bersama-sama mereka berkoordinasi untuk membuat standar internasional khususnya yang berkaitan dengan sanitary and phytosanitary. Yang pertama adalah ada FAO. Ini adalah organisasi di bawah PBB, dan juga ada WHO. Tentu ini WHO sangat tenar sekali pada hari ini. Ada Food and Agriculture Organizations, itu FAO, WHO, World Health Organizations. Lalu juga ada suatu mungkin ini bisa disebut sebagai satu sumber hukum kali ya, Codex Alimentarius Commissions. Ini adalah yang memang sering dijadikan acuan mengenai standarisasi produk, khususnya untuk produk pertanian. Ya, jadi kalau Anda masuk ke website-nya Kementerian Pertanian, itu mereka membahas secara khusus mengenai Codex Alimentarius Commissions ini. Lalu juga ada World Organizations for Animal Health dan juga International Plant Protection Conventions. Ini adalah 3 standar internasional yang secara bersama-sama sering digunakan untuk mengimplementasikan SPS Agreement. Jadi standar internasional yang digunakannya itu adalah standar organisasi ini. Ini tadi sudah disampaikan bahwa selain standar internasional, lalu juga scientific research, negara anggota juga dapat menerapkan yang disebut dengan precautionary measures atau suatu upaya safety first. Intinya ketika ada suatu ketidakpastian mengenai kajian ilmiah gitu ya, misalnya mengenai kajian ilmiahnya ini dasarnya apa, lalu ternyata ada perbedaan antara kajian ilmiah 2 negara ini menghasilkan suatu hasil kajian ilmiah yang berbeda, maka sebetulnya negara anggota juga dapat melakukan satu precautionary measures. Tapi tentu dengan memperhatikan tujuan dari diterapkannya atau dibuatnya ketentuan SPS Agreement ini. Intinya bahwa perjanjian SPS juga memberikan ruang bagi negara-negara untuk menggunakan standar atau metode yang berbeda untuk menginspeksi atau menilai suatu produk itu aman, layak, sehat atau tidak gitu ya. Selama ini memang diketahui atau dikoordinasikan oleh para pelaku usaha gitu ya. Tentu ini kita berbicara ketika ada 2 pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor impor, bagaimana mereka mengimplementasikannya. Dan artinya sama, non-discriminations juga tidak dibuat berbeda, baik itu misalnya untuk barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Ini beberapa implementasi berkaitan dengan standarisasi dalam perjanjian WTO. Jadi biasanya ini berkaitan dengan aturannya itu pengawasan, inspeksi, dan juga prosedur perizinan. Biasanya kalau memang sudah memenuhi standar, itu akan keluar suatu approval-nya bahwa produk tersebut sebetulnya aman secara secara kesehatan misalnya dan bisa dipasarkan di dalam suatu negara gitu ya. Dan tentu ini yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya
kewajiban negara atau untuk membuat peraturan mengenai standarisasi produk itu diperbolehkan dan tidak harus seragam, dan ini memang banyaknya berbeda-beda. Namun tetap negara anggota itu harus memberikan pemberitahuan sebelumnya kalau memang ada aturan atau perubahan terhadap standarisasi di negaranya. Ini sebetulnya merupakan implementasi dari prinsip transparansi atau TPRM, Trade Policy Review Mechanism, ya. Jadi sebetulnya WTO juga menjalankan fungsi itu, di mana kebijakan-kebijakan perdagangannya itu direview ataupun juga dilakukan notifications ke WTO members bahwa ada suatu kebijakan baru di suatu negara mengenai standarisasi produk, dan ketika negaranya itu atau salah satu pelaku usaha dari suatu negara anggota WTO akan masuk ke wilayah suatu negara, itu dianggap sudah tahu. Nah, ini sebetulnya selanjutnya secara implementatif ketika misalnya nanti Anda menjadi seorang lawyer yang menangani suatu kontrak distribusi barang gitu ya, ekspor impor, mewakili klien Anda, seorang eksportir ataupun importin, ini yang juga harus difahami ataupun diberitahu kepada klien Anda. Inilah yang akhirnya meyakinkan lagi diperlukannya adanya suatu legal research gitu ya dalam membuat suatu kontrak misalnya. Jadi ini adalah salah satu implementasinya juga. Dan juga untuk mengefektifkan review tersebut atau notifications, memastikan bahwa semua negara itu well informed terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di dalam wilayah suatu negara, untuk menjalankan prinsip transparansi dan juga trade policy review mechanism, maka perjanjian ini juga mensyaratkan negara untuk membentuk suatu national inquiry point untuk memberikan informasi tersebut. Jadi semacam facilitator untuk memberikan, mempost, mengupdate, melakukan notification bahwa di Indonesia ada kebijakan baru nih berkaitan dengan standarisasi produk misalnya gitu ya, ataupun standarisasi produk yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini dilakukan oleh suatu national inquiry point yang ada di Indonesia. Mungkin nanti ada kesempatan Anda silahkan ditanyakan, apakah national inquiry point di Indonesia ini adanya di mana? Di kementerian apa? Apakah di Kementerian Perdagangan atau di Kementerian Pertanian atau justru di BSN, Badan Standarisasi Nasional juga ada. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjanjian yang kedua mengenai standarisasi dalam perdagangan internasional WTO, yaitu yang dikenal dengan TBT Agreement atau Technical Barrier to Trade Agreement. Jadi sesuai dengan namanya, ini bicara tentang technical regulations dan juga standardizations juga. Jadi bagaimana suatu kebijakan perdagangan internasional itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peraturan teknis, technical regulation, yang juga dimungkinkan diatur atau ditemukan dalam perdagangan internasional, dan juga standarisasi produk yang biasanya ini juga perlu diimplementasikan terhadap beberapa produk yang ada kaitannya terhadap lingkungan, misalnya ya, kesehatan, dan sebagainya. Jadi sama dengan SPS Agreement, sebetulnya dalam perjanjian ini juga memberikan kewenangan bagi negara untuk membuat kebijakan perdagangannya yang berkaitan dengan peraturan teknis dan standarisasi. Lalu bedanya apa dong dengan SPS Agreement? Baik itu yang melindungi manusia, lingkungan, ataupun hewan. Kalau misalnya nanti Anda perlu mengidentifikasi ya perbedaan antara SPS Agreement dan juga TBT Agreement. Kok dua-duanya berbicara standarisasi? Kok dua-duanya berbicara perlindungan terhadap manusia, lingkungan, dan hewan? Lalu bedanya apa? Namun memang dalam implementasinya, seperti yang tadi saya sampaikan, implementasi SPS Agreement dengan TBT Agreement ini sering sekali juga bersamaan. Jadi terhadap suatu kasus yang digugat berdasarkan implementasi SPS Agreement, biasanya juga ada pasal yang memang dirujuk dari pasal TBT Agreement yang tidak sesuai juga. Nah, ini sebetulnya kalau SPS Agreement itu lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan aspek kesehatan, ya, sanitary and phytosanitary, kesehatan. Tadi ada kuncinya adalah health, ya. Tapi kalau TBT Agreement ini walaupun terkadang juga ada yang berkaitan dengan kesehatan, tapi tidak selamanya ini hanya berkaitan dengan kesehatan. Jadi ini adalah termasuk juga misalnya yang berkaitan dengan lingkungan, climate change, itu adalah salah satu hal juga yang mungkin diatur di dalam kebijakan TBT Agreement ini. Nah,
Peraturan teknis dan standarisasi yang dibuat oleh negara-negara itu diperbolehkan, namun juga sama dengan SPS Agreement, ada 2 pagar yang tidak boleh dilampaui, yaitu adanya kebijakan yang akhirnya menimbulkan proteksionisme atau domestic protections, atau juga unnecessary obstacle to international trade. Jadi, pastinya suatu negara ketika dia mau masuk ke pasar suatu negara, dia akan berupaya gitu ya, berupaya untuk memenuhi peraturan teknis atau standarisasi yang ada di wilayah negara tersebut supaya produknya bisa masuk. Tetapi kalau ini berlebihan atau tidak ada hubungannya, itu biasanya juga dicurigai atau berpotensi untuk menimbulkan suatu kebijakan yang akhirnya bersifat unnecessary obstacle. Jadi sebetulnya peraturan itu dibuat mengada-ngada. Tidak ada hubungannya atau tidak terbukti bahwa itu dibuat untuk melindungi manusia, lingkungan, hewan, tidak berbicara sesuatu hal yang teknis, tidak berbicara sesuatu hal yang sifatnya berkaitan dengan melindungi kesehatan, atau justru akan menimbulkan suatu kebijakan yang akhirnya memberikan preferensi terhadap produk dalam negeri dengan menghambat produk dari luar negeri untuk masuk ke dalam pasar atau wilayah negaranya. Ini nanti terbukti juga dengan salah satu kasus yang juga melibatkan Indonesia. Nah, TBT Agreement ini merupakan perjanjian WTO yang berkaitan dengan non-tarif ya. Jadi kalau kita berbicara tarif itu pajak, nah ini berkaitan dengan non-tarif barrier. Jadi ketika suatu barang atau komoditi perdagangan internasional akan memasuki wilayah suatu negara, itu biasanya dia akan bersinggungan terhadap 2 hal, tarif dan non-tarif. Kalau tarif ini akan berkaitan atau yang kita kenal dengan pajak ya. Jadi biaya masuk barang itu ke dalam wilayah suatu negara itu berapa. Nah, ini sebetulnya salah satu objek juga yang dinegosiasikan antar negara untuk mendapatkan satu keringanan tarif, sehingga produk dari luar masuk ke wilayah satu negara itu bisa mendapatkan kemudahan. Nah, kalau non-tarif itu adalah peraturan yang sebetulnya harus disesuaikan atau ketika barang mau masuk ke wilayah satu negara, dia harus memastikan bahwa barang ini sesuai dengan non-tarif regulations yang ada di negara tersebut gitu loh. Jadi misalnya ada saja negara yang memberikan syarat kalau ada gasoline atau bahan bakar yang mau masuk impor dari suatu wilayah satu negara ke wilayah negara lain, itu misalnya kandungan timbalnya harus X gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya peraturan teknis juga, tapi alasannya apa? Misalnya untuk alasan kesehatan. Tapi ternyata kalau tidak ada hubungannya antara penentuan angka timbal ini dengan alasan kesehatan, inilah yang sebutnya akhirnya menjadi non-tarif barrier, adanya hambatan non-tarif yang ditemukan dalam perdagangan internasional dan juga memenuhi syarat ataupun unsur unnecessary obstacle to international trade. Selanjutnya, sama halnya dengan SPS Agreement, karena memang negara ini diberikan kewenangan, keleluasaan untuk membuat kebijakan perdagangan yang sifatnya peraturan teknis atau standarisasi, maka salah satu upaya supaya negara-negara yang mau masuk wilayah negaranya itu tahu ada suatu kebijakan baru di wilayah suatu negara, maka sama ya, jadi harus menyampaikan notifications ke Sekretariat WTO untuk bisa diketahui secara umum oleh semua WTO members bahwa di suatu negara itu ada peraturan teknis atau standarisasi tertentu. Ya, ini sama dengan SPS Agreement. Nah, saya coba mengklasifikasikan ruang lingkup peraturan teknis dan standarisasi yang biasa diatur di dalam TBT Agreement. Biasanya ini juga berkaitan dengan environmental protections ya, atau kalau Anda pernah mendengar istilah eco-labeling, ya, bagaimana suatu negara membuat kebijakan tertentu terhadap suatu produk yang akan masuk ke wilayah suatu negaranya dengan memenuhi standar environmental satu standar yang sesuai ramah lingkungan. Nah, ini yang biasa juga diberikan istilah eco-labeling gitu ya. Jadi ini juga salah satu peraturan atau substansi yang juga diatur atau masuk ke dalam peraturan teknis standarisasi berdasarkan TBT Agreement. Lalu juga misalnya standar safety, keamanan. Ini misalnya produk-produk ya. Jadi kalau misalnya Anda beli satu barang, itu biasanya juga ada tanda-tanda tertentu. Misalnya kalau kayak produk elektronik gitu ya, itu ada logo-logo tertentu yang menunjukkan bahwa ini sudah sesuai standar internasional.
Jadi saya coba cari apa ya, kalau di termometer, alat-alat medis, itu kan ada hal tertentu yang menunjukkan bahwa produk ini sudah international certified untuk keamanan misalnya, itu banyak juga. Atau misalnya national security to consumer information, ini misalnya bahwa di dalam satu produk, kalau kalian beli makanan aja misalnya, itu kan biasanya ada apa aja, ada ingredients ya. Produk ini mengandung apa saja, lemaknya berapa persen, terus gulanya berapa persen, itu adalah salah satu peraturan teknis sebetulnya yang juga masuk ke dalam lingkup TBT agreement. Lalu juga ada petunjuk penggunaan ya. Misalnya bagaimana cara memakai, itu adalah standarisasi peraturan teknis yang ada yang sebetulnya berupaya untuk memberikan informasi kepada konsumen gitu ya mengenai penggunaan suatu produk. Itu adalah standarisasi. Atau misalnya even manual book itu juga merupakan satu peraturan teknis yang disyaratkan yang membuat produk ini juga harus memenuhi standar tersebut gitu ya. Lalu yang selanjutnya yang ini sangat relevan dengan kondisi saat ini juga adalah public health ya. Ini misalnya tidak boleh apa bahwa barang ini harus dijauhkan dari api. Lalu misalnya ada juga apa instruksi penggunaan umur gitu ya. Saya kalau Anda anak-anak mahasiswi nih misalnya punya BRB. Nah, di belakangnya itu kan juga ada ya, ini buat usia berapa, lalu harus melalui pendampingan orang tua karena mengandung partikel-partikel kecil yang sangat bahaya dan sebagainya. Ini mengandung chemical dan sebagainya. Itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ini secara ini sesuatu hal yang sebetulnya ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau Anda groceries, belanja gitu ya, atau misalnya belanja yang perempuan nih, misalnya skincare, atau misalnya belanja produk sabun ya. Di skincare atau produk sabun itu juga ada tanda yang seperti can terbuka, lalu ada tanda 24M. Nah, itu adalah peraturan teknis, standarisasi. Ada artinya bahwa produk ini setelah dibuka, maksimal penggunaannya adalah 24 bulan gitu ya. Atau misalnya kalau Anda lihat di produk minuman plastik itu ada tanda panah yang segitiga, lalu ada tanda angkanya di situ ada 2, ada 3 atau 1. Itu adalah berkaitan dengan environmental, yaitu bagaimana produk ini boleh digunakan didaur ulang. Ada yang cuma 1 kali pakai, biasanya dia produk panahnya dalam bentuk segitiga, terus dia ada tanda 1 di tengah-tengahnya. Itu artinya cuma boleh 1 kali pakai, tapi ada yang 2, ada yang 3 dan sebagainya. Gitu ya. Jadi coba sekarang setelah mengikuti perkuliahan ini nanti teman-teman bisa misalnya kalau pergi groceries bisa lihat juga gitu ya tanda-tanda peraturan teknis yang sebetulnya juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan ini sebetulnya adalah satu objek dari perdagangan internasional. Jadi misalnya produk dalam negeri Indonesia, banyak produk UMKM Indonesia yang harus menyesuaikan dengan peraturan teknis tersebut. Misalnya dia harus bilingual, ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggrisnya. Atau misalnya kalau kita pergi ke Thailand, itu juga produknya walaupun produk Indonesia terus diekspor ke sana, ditempelin lagi kan dengan bahasa Thailandnya. Atau produk Indonesia deh, produk dari luar ke Indonesia, dia tetap harus memenuhi atau harus ditempelin sebagai instruksi penggunaan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah peraturan teknis juga yang sebetulnya kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan nanti Anda identifikasi lagi peraturan teknis yang mungkin bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebetulnya itu adalah relevan. Tapi artinya ini kan sebetulnya juga ada keuntungan ya bagi produsen atau eksportirnya gitu. Kalau tidak dilengkapi dengan bahasa Indonesia, terus orang Indonesia gimana cara tahunya bahwa produk ini adalah mengandung apa saja atau bisa digunakannya bagaimana, petunjuk penggunaannya gimana, tahapannya seperti apa. Kalau nggak ada bahasa Indonesianya, nanti nggak ngerti juga gitu ya dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini untuk keuntungan dari para pelaku usaha itu sendiri juga. Nah ini biasanya ruang lingkup peraturan teknis dan standarisasi itu berisi tentang ini. Mungkin juga setelah ini bisa ditambahkan ada yang lainnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah,
Ini adalah studi kasus yang mungkin bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari TBT Agreement dan SPS Agreement. Sebagai contoh untuk yang TBT Agreement, ini ada satu landmark case yang bisa Anda pelajari atau yang dikenal dengan Venezuela Gas Alliance. Jadi ini adalah satu kasus Venezuela melawan Amerika. Venezuela di sini adalah complainant dan US itu adalah responden. Jadi Venezuela pada saat itu melakukan ekspor gasoline ke Amerika, lalu ada kebijakan di Amerika yang mensyaratkan gasoline-nya itu memenuhi angka timbal tertentu dengan alasan untuk melindungi lingkungan, gitu ya. Tetapi ternyata ini tidak terbukti secara ilmiah dan juga menimbulkan permasalahan, bahkan juga akhirnya menimbulkan dua permasalahan, yaitu proteksionisme dan juga unnecessary obstacle to international trade. Dan yang kedua, ini saya cukup bangga kalau misalnya disuruh menceritakan kasus ini, karena ini adalah salah satu kasus di mana Indonesia menang melawan Amerika yang dikenal dengan tobacco case. Ini adalah kasus rokok. Kasus rokok ini sangat landmark sekali, even misalnya buat TBT ataupun kasus Indonesia sendiri, karena ini menunjukkan juga bahwa Indonesia itu sebetulnya walaupun negara berkembang dan WTO itu sebetulnya tidak atau bukan merupakan suatu forum yang sebetulnya preference untuk develop countries aja, tapi Indonesia juga sebetulnya atau negara-negara berkembang itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara maju, gitu ya. Jadi sebetulnya kasus ini dimulai dengan adanya suatu hambatan perdagangan terhadap produk rokoknya Indonesia. Indonesia itu kan sangat unggul dengan produk rokok kretek, ya. Jadi kalau ada di Kudus, itu kita tuh unggul di produk kretek, dan Amerika itu adalah pasar terbesar untuk Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah eksportir besar juga untuk produk rokok kretek di Indonesia. Nah, suatu waktu Amerika mengeluarkan suatu kebijakan bahwa rokok kretek itu tidak boleh masuk ke pasar Amerika dengan alasan kesehatan, dan juga ini untuk melindungi anak-anak muda yang ada di Amerika dengan suatu kebijakan namanya Family Protection Act. Tapi ternyata bahwa kebijakan Family Protection Act ini tidak diterapkan untuk produk rokoknya dalam negeri Amerika gitu loh. Jadi ada juga produsen-produsen rokoknya Amerika, produk rokok kreteknya itu tidak dihambat atau tidak diberikan larangan untuk beredar gitu di Amerika. Akhirnya ini Indonesia mengeluarkan menggugat ke dispute settlement body-nya WTO, dan akhirnya Indonesia, artinya kan di sini ada penerapan terhadap TBT Agreement, pelanggaran terhadap TBT Agreement, di mana peraturan teknis standarisasinya itu ternyata menimbulkan unnecessary obstacle to international trade, bahkan juga melanggar prinsip national treatment dari WTO, karena dia hanya menerapkan terhadap produk dari luar saja, sedangkan produk dalam negerinya tidak diterapkan terhadap tidak menerapkan Family Protection Act tersebut, sehingga kalau mau melindungi kesehatan anak-anak muda di Amerika itu kan akhirnya tidak tercapai gitu ya, hanya menghambat sebetulnya produk rokok kreteknya Indonesia. Nah, ini menarik untuk dikaji, dan saat itu Indonesia menang ya melawan Amerika, dan akhirnya Amerika diperintahkan berdasarkan putusan panel untuk menyesuaikan kebijakan rokoknya dengan ketentuan WTO. Mostly memang kebijakan atau hasil dari DSB report itu adalah penyesuaian peraturan internal negara tersebut dengan ketentuan WTO untuk tetap memperhatikan kewajiban internasional yang melekat negara tersebut berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam WTO. Nah, selanjutnya adalah SPS Agreement. Ini masih cukup baru kasusnya. Ini Indonesia digugat oleh Brazil, terus akhirnya EU, New Zealand juga ikut joint consultation dengan Brazil untuk menggugat Indonesia berkaitan dengan kebijakan Indonesia menghambat gitu ya bovine meat nih. Bovine meat nih saya juga belum lihat seperti apa, tapi mungkin ini adalah salah satu kasus yang juga berkaitan dengan, memang banyak ya produk-produk daging yang masuk dari luar ke Indonesia ini, banyak juga yang dinilai tidak sehat atau tidak memenuhi standarisasi kesehatannya Indonesia. Atau misalnya pernah waktu itu juga ada permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan
virus tertentu yang melekat di satu daging import gitu ya, akhirnya membuat Indonesia harus menerapkan kebijakan berkaitan dengan hambatan terhadap atau lebih melakukan investigasi terhadap produk-produk daging yang masuk dari luar ke Indonesia. Nah, ini mungkin beberapa kasus ini bisa juga kalian pelajari lebih lanjut untuk memahaminya. Itu sangat mudah sekali dan di WTO website itu sangat informatif, bisa kalian akses, ada summary of the case-nya juga. Jadi supaya lebih tahu bagaimana implementasi norma-norma yang ada di dalam SPS dan juga TBT diimplementasikan di dalam satu kasus, baru nanti paham ya. Sebetulnya juga ada satu moot court-nya juga sebetulnya untuk membahas kasus-kasus WTO ini. Jadi kalau udah membahas kasus itu kan dengan terpaksa dalam tanda kutip Anda akan mempelajari pasal-pasal yang ada di dalam buku yang juga sudah saya post di dalam live Unpad. Baik, itu pengantar mungkin ataupun juga memperjelas menjadi introduksi untuk perkuliahan mengenai standarisasi dalam perdagangan internasional berdasarkan SPS dan juga TBT Agreement. Untuk lebih lanjutnya nanti silahkan kalian bisa mempelajari buku yang